Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Rifani Salam dari kelas R7A, NPM 2017-4350-0034. Kali ini saya akan menjelaskan materi riset operasional tentang model transportasi. Sebelumnya, model transportasi memiliki 3 cara penyelesaian. Langsung saja ke penyelesaian yang pertama, yaitu metode Northwest Corner atau NWC. Di sini juga sudah terdapat contoh kasusnya. Perusahaan penyewaan truk nasional, Essential Trucking Company, sedang merencanakan permintaan berat truk sewa selama bulan April. Daftar truk yang digabungkan dengan proyeksi permintaan menunjukkan bahwa 3 wilayah metropolitan akan kekurangan jumlah truk yang harus dipenuhi tuntutan yang diharapkan. 3 wilayah metropolitan lainnya punya kelebihan truk di atas jumlah yang diharapkan selama periode ini. Sebagai upaya mempersiapkan masa-masa yang berat permintaan, pejabat perusahaan ingin memindahkan truk dari wilayah metropolitan yang diharapkan memiliki surplus mereka yang mendistribusikan. Sebagai upaya untuk mempersiapkan masa-masa yang berat permintaan, pejabat perusahaan ingin memindahkan truk dari wilayah metropolitan yang diharapkan memiliki surplus mereka yang kekurangan. Biayanya dalam jumlah dolar. Untuk mengetahui, truk antar kota disediakan pada tabel tersebut. Ya, di sini merupakan tabel yang diketahui dalam soal. Di tabel terdapat asal area yaitu 1, 2, 3, lalu ada tujuan area yang kekurangan juga ada 1, 2, 3, lalu ada D yaitu permintaan barang, sedangkan S itu merupakan ketersediaan barang yang ada. Ya, di sini merupakan tabel yang diketahui dalam contoh kasus. Di sini terdapat asal area 1, 2, 3, D merupakan permintaan barang, di sini juga terdapat tujuan area yang kekurangan ada 1, 2, 3, dan S adalah ketersediaan barang yang ada. Ya, langsung saja cara penyelesaiannya. Yang pertama, sebelum itu NWC memiliki prosedur penyelesaian, yaitu dengan memulai dari paling kiri atas. Paling kiri atas di sini yaitu 50. Di sini di 50 kita lihat D-nya itu 140, sedangkan S-nya itu 110. Kita cari yang paling kecil. Maka yang paling kecil di sini 110. Maka kita tulis di bawah 50 sini 110. Maka 110 ini akan menjadi 0 karena sudah ditaruh di sini, maka dia hasilnya 0. Sedangkan D-nya karena di sini ada 110, maka 140 ini dikurang dengan 110 maka hasilnya 30. Selanjutnya karena di sini sudah terisi, NWC prosedur penyelesaiannya yaitu melangkah ke kanan. Jika ke kanan sudah habis, dia akan beralih ke bawah. Karena di sini ke kanannya sudah habis dan ke bawahnya masih ada 30, berarti lanjut lagi ke kolom bawah, yaitu asal area 2, maka dia tanda panahnya ke bawah, ke kolom 1 baris 2, yaitu 200. Kita lihat lagi, D-nya di sini 30, sedangkan S-nya di sini 160. Kita cari yang paling kecil, maka yang paling kecil adalah 30. Kita tulis kembali di sini 30, maka 30 akan menjadi 0 dan 160 akan menjadi 130. Selanjutnya, karena D-nya di sini sudah 0, maka kita harus bergeser ke kanan. Karena S-nya masih ada 130, kita bergeser ke kanan. Kita beri tanda panah kanan, maka di sini ada 300. 300 kita lihat D-nya di sini 200,
dan di sini ada 130. Kita cari kembali yang paling kecil, maka yaitu 130. Kita tulis di sini 130. Maka 130 akan berubah menjadi 0 dan 200 berubah menjadi 70. Selanjutnya, karena S di sini sudah 0 dan di bawahnya masih ada 70, kita beralih ke bawah dengan tanda ke bawah, yaitu 200. Kita lihat 200 D-nya masih ada 70 dan S-nya di sini ada 150. Kita cari yang paling kecil, maka hasilnya adalah 70 dan 70 yang ada di sini akan menjadi 0 dan S-nya menjadi 80. Karena di sini sudah 0, maka dia akan bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan karena ini 80 dan 80 sama, maka kita tulis di sini 80. Ketika sudah mentok di sini, kita tinggal menghitung total biayanya, yaitu caranya yang sudah terisi dengan angka yang ini kita kalikan, lalu kita jumlah semuanya. Maka di sini terdapat 50 dikali 10 dari yang ini, lalu ditambah 200 dikali 30, lalu ditambah 300 kali 130, lalu ditambah 200 dikali 70, dan 300 dikali 80. Maka hasilnya adalah 88.500. Karena di soal tadi dalam biayanya dalam hitungan dolar, maka di sini total biayanya yaitu 88.500 dolar. Metode selanjutnya merupakan metode less unit cost. Di sini ada contoh kasus yang berbeda. Diasumsikan terdapat 2 pabrik dan 3 gedung. Pabrik 1 membuat 40 widget, pabrik 2 membuat 50 widget. Gudang A menyimpan 15 widget, gudang B menyimpan 45 widget, dan gudang C menyimpan 30 widget. Biaya per masing-masingnya yaitu ada $80 untuk mengirimkan widget dari pabrik 1 ke gudang A, $75 untuk mengirim 1 widget dari pabrik 1 ke gudang B, $60 untuk mengirim dari pabrik 1 ke gudang C, $65 dari pabrik 2 ke gudang A, $70 dari pabrik 2 ke gudang B, dan $75 dari pabrik 2 ke gudang C. Ini merupakan tabel yang diketahui dari contoh kasus di atas. Sebelum menyelesaikan contoh kasus tersebut, perlu diketahui bahwa cara penyelesaiannya mencari nilai sel dari yang paling terkecil lalu sampai yang paling besar. Di sini kita cari dulu nilai yang paling kecil yaitu 60. Maka cara penyelesaiannya kita lihat pada D-nya di sini 30 dan S-nya 40. Dari kedua ini cari yang paling kecilnya yaitu 30. Maka di sini kita tulis 30 dan 30 pada D akan berkurang karena di sini sudah di 30 dikurang 30 maka hasilnya 0 di sini. Lalu pada S-nya juga berkurang. Di sini 30, ini 40, maka 40 dikurang 30 hasilnya adalah 10. Selanjutnya, karena D yang di bawah sini sudah 0, maka kita tulis pada kolom ini, kolom pada 75 juga 0. Karena di sini 0, dia sudah tidak memiliki nilai lagi, maka hasilnya 0. Selanjutnya, kita cari nilai yang paling kecil lagi setelah 60. Di sini yang paling kecil lagi adalah 65. Maka kita lihat D-nya di sini 15 dan S-nya 50. Kita cari yang paling kecil, maka di sini yaitu 15. Kita tulis pada kolom 65 yaitu 15.
maka 15 dikurang 15 hasilnya 0, dan 50 dikurang 15 hasilnya 35. Lalu di sini juga sudah 0, maka pada kolom A, yaitu 80 di sini, hasilnya pun menjadi 0. Selanjutnya kita cari lagi yang paling kecil. Maka di sini tinggal 2, berarti tinggal 75 dan 70. Kita cari yang paling kecil dahulu, maka di sini yaitu 70. Kita lihat 70, pada D-nya ada 45 dan ada 35. Maka yang paling kecil yaitu 35. Kita tulis, maka di 70 adalah 35. Maka di sini 35 berubah menjadi 0. Dan 45 dikurang 35 hasilnya 10. Karena di sini masih ada 10 dan masih ada kolom yang belum ditentukan nilainya. Karena ini tinggal 1 juga. Sisanya ada 10, D-nya 10 dan S-nya 10, maka di atas di sini hasilnya adalah 10. Dan ini akan berubah menjadi 0 dan S-nya pun menjadi 0. Setelah semuanya terisi dan memiliki nilai, kita tinggal menghitung biaya totalnya dengan cara Z. Karena sini sudah ada nilai-nilainya, kita hitung saja, yaitu 60 dikali 30 ditambah 75 dikali 10 ditambah 65 dikali 15 ditambah 70 dikali 35. Maka hasilnya yaitu 5.975. Metode yang terakhir yaitu metode Vogel Approximation Method, atau biasa disingkat dengan VAM atau VAM. Di sini terdapat contoh kasusnya. Di sini hanya terdapat tabel yang diketahui dalam contoh kasusnya, yaitu ada asal area, tujuan area, asal area ada 1, 2, 3, dan tujuan area juga 1, 2, 3. D dengan permintaan barang, dan S adalah ketersediaan barangnya. Ya, maka cara penyelesaiannya yang pertama, kita harus menghitung dahulu indeksnya. Di sini kita tambahkan baris indeks dan di sini ada kolom indeks juga. Dari 1, 2, 3 dari kolom 1, 2, 3 ini di sini ada 50, 200 dan 100. Kita ambil dua yang paling kecil nilainya. Di sini yang paling kecil ada 100 dan 50. Maka kita tulis di indeksnya 100 dikurang 50 hasilnya 50. Selanjutnya kolom yang kedua. Nilai yang paling kecil ada 200 dan 100, maka kita kurang hasilnya 100. Selanjutnya di sini juga sama, yang terkecil ada 200 dan 100, hasilnya 100 pada kolom 3. Lalu pada baris pertama, di sini yang paling kecil ada 50 dan 100, maka kita kurang, hasilnya adalah 50. Selanjutnya pada baris 2 ada 200, 300, dan 200. Karena nilainya sama, kita kurang dua-duanya, maka hasilnya 0. Selanjutnya ada 100, 200, 300. Kita kurang 200 dan 100. Karena kita mengambil yang paling kecil, 2 yang paling kecil, maka hasilnya 100. Selanjutnya, dari hasil ini, kita cari nilai yang paling besar. Di sini ada 50, 100, 100, 100, 0, dan 50. Karena yang paling besar adalah 100 di sini, tapi di sini 100 ada 3. Maka kita bisa memilih acak yang mana saja. Di sini saya memilih pada baris 3 yang nilainya 100. Maka di sini pada baris ini saya mengambil nilainya. Selanjutnya kita cari nilai pada baris ini yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah 100. Maka kita lihat D-nya 100 ada 140, sedangkan S-nya 150. Dari kedua ini kita cari nilainya yang paling kecil. Maka di sini 140. Kita tulis di sini maka 140.
Selanjutnya 140 karena di sini sudah dipakai di sini, maka D140 akan berubah menjadi 0 dan S-nya 150 dikurang 140 maka hasilnya adalah 10. Selanjutnya kita lihat lagi D-nya, karena D-nya di sini sudah 0, maka kolom ke atasnya pun nilainya akan menjadi 0. Karena pada D sudah tidak memiliki nilai lagi, maka di sini nilainya 0 dan 0. Selanjutnya, kita menghitung kembali indeksnya. Di sini kita lihat lagi nilai yang paling kecil yang mana. Karena di sini ada 100, 300, 200. Yang paling kecil yaitu ada 200 dan 100. Kita kurang hasilnya 100. Pada kolom 3 kita lihat di sini sama hasilnya 100. Lalu pada baris 1, karena ini tinggal 2, berarti 100 dikurang 100 hasilnya 0. Lalu 300 dikurang 200 hasilnya 100. 300 dikurang 200 hasilnya 100. Kita cari lagi yang paling besar nilainya. Di sini adalah 100. Tapi di sini 100 ada 4. Kita pilih salah satu aja. Di sini saya memilih pada baris 2 yang ini. Kita lihat nilainya ada 300 dan 200. Kita cari nilai yang paling kecil kembali, maka di sini adalah 200. Setelah itu kita lihat D-nya. D-nya di sini 80, sedangkan S-nya yaitu 160. Kita lihat yang paling kecil yaitu di sini ada D dengan 80. Maka kita tulis di sini 80. Maka D-nya akan berubah menjadi 0 karena habis dan S-nya berkurang menjadi 80. Karena D-nya sudah 0, maka pada kolom 3 ini yang belum memiliki nilai akan memiliki 0 karena D-nya di sini sudah habis, maka di sini 0 dan 0. Selanjutnya kita menghitung kembali indeksnya. Di sini yang belum ada kolom 2 di sini, maka kita hitung 200 dikurang 100 hasilnya 100. Lalu di sini pada barisnya karena tinggal 1, jadi 100 dikurang 100. 100 ini dikurang dengan 100 lagi, maka hasilnya 0. Lalu 300 dikurang 300 hasilnya 0. Lalu 200 dikurang 200 hasilnya 0. Karena yang paling besar di sini 100, maka kita lihat pada kolom 2. Kita cari nilai yang paling kecil di sini yaitu 100. Setelah itu kita lihat D-nya, di sini ada 200, sedangkan S-nya di sini ada 110. Karena nilai yang kecil ada pada S dengan 110, kita tulis di sini 110. Maka 110 pada S akan berkurang menjadi 0, sedangkan pada D akan berubah menjadi 90. Ya, langkah selanjutnya di sini yang belum memiliki nilai tinggal 2, yaitu pada 300 dan 200. Maka indeksnya kita hitung kembali, kita kurang dulu hasilnya, 300 dikurang 200 hasilnya 100. Sedangkan indeks pada barisnya 300 kurang 300 0 dan 200 dikurang 200 0. Di sini yang paling besar, kita lihat di sini cari yang paling kecil dari keduanya yaitu 200. Setelah itu kita lihat D-nya. D-nya di sini ada 90 dan S-nya 10. Maka yang kita ambil adalah S. Maka kita tulis di sini 10. Dan 10 pada S akan berubah menjadi 0. Sedangkan D-nya akan berkurang menjadi 80. Dan langkah terakhir, karena di sini tinggal 1 yang belum memiliki nilai, di sini D-nya tinggal 80 dan S-nya 80, maka yang belum memiliki nilai di sini 300, maka nilainya adalah 80. Maka D-nya habis, S-nya pun habis di sini. Karena semuanya sudah memiliki nilainya masing-masing, kita tinggal menghitung biaya totalnya.
Caranya sama, maka di sini 100 dikali 110 ditambah 300 dikali 80 ditambah 200 dikali 80 lalu 100 dikali 140 ditambah 200 dikali 10, maka hasilnya adalah 67.000. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi Wirnata Prastia dan partner saya Silvi Rifayani Salam dalam Tutor Sebaya. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah riset operasional saya akan membahas tentang model transportasi. Nah, di dalam model transportasi ini ada 3 metode. Kita akan membahas metode Northwest Corner terlebih dahulu. Nah, di sini diberikan sebuah kasus. Saya akan membacakannya. Perusahaan penyewaan truk nasional, Essential Trucking Company, sedang merencanakan permintaan berat truk sewa selama bulan April. Daftar truk yang digabungkan dengan proyeksi permintaan menunjukkan bahwa 3 wilayah metropolitan akan kekurangan jumlah truk yang harus dipenuhi tuntutan yang diharapkan. 3 dari wilayah metropolitan lainnya punya kelebihan truk di atas jumlah yang diharapkan dibutuhkan selama periode ini. Sebagai upaya untuk mempersiapkan masa-masa yang berat permintaan, pejabat perusahaan ingin memindahkan truk dari wilayah metropolitan yang diharapkan memiliki surplus mereka yang kekurangan. Pengemudi dapat disewa untuk mengemudikan truk antar kota, dan perusahaan ingin mendistribusikan kembali truknya dengan biaya minimum, biaya dalam dolar. Untuk mengendarai truk antar kota disediakan di tabel 1, serta angka surplus dan kekurangan masing-masing wilayah metropolitan. Total surplus penawaran dan total kekurangan permintaan sama di 420 truk. Mencari solusi menggunakan metode Northwest Corner. Nah, bisa dilihat di sini terdapat tabel 1 yang mana di dalamnya ada asal area yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian ada tujuan dari area kekurangan 1, 2, dan 3 dengan D sebagai permintaan dan E sebagai ketersediaan. Nah, kita langsung saja selesaikan persoalannya. Di dalam metode Northwest Corner ini ada aturan yang berlaku, yaitu pengerjaan harus dimulai dari sisi sebelah kiri. Nah, di sini kita mulai dari sisi sebelah kiri angka 50 ini. Nah, bisa dilihat D-nya adalah 140, S-nya adalah 110. Kita ambil nilai yang paling kecil, yaitu 110. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, otomatis di sini habis. Di sini sisa 30 karena 140 dikurang 110 adalah 30. Kemudian karena S-nya sudah habis, dia tidak bisa melangkah ke sebelah kanan. Dia akan melangkah ke bawah. Nah, karena di bawah bisa dilihat D-nya adalah 30 dan S-nya adalah 160, kita masukkan angka yang paling kecil yaitu 30. Di sini kita masukkan 30. Otomatis di sini habis. Dan di sini sisa 130 karena 160 dikurang 30 adalah 130. Kemudian karena di sini sudah habis, kita akan pindah ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini D-nya adalah 200 dan S-nya adalah 130. Kita ambil yang paling kecil yaitu 130, kita masukkan ke dalam sini. Nah, otomatis di sini habis. Di sini berubah menjadi 70 karena 200 dikurang 130 adalah 70. Karena S-nya sudah habis, dia akan berpindah ke sisi bawah. Nah, di sini kita lihat D-nya adalah 70 dan S-nya adalah 150. Kita ambil yang paling kecil 70, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nah, di sini habis. Di sini berubah menjadi 80. Nah, kemudian pindah ke sisi sebelah kanan. Karena di sini D-nya adalah 80 dan S-nya adalah 80 juga, kita masukkan saja 80 ke dalam sini. Nah, dan otomatis keduanya pun habis atau 0. Ya. Kemudian masuk ke dalam perhitungannya. Z sama dengan 50 dikali 110 ditambah 200 dikali 30 ditambah 300
kali 130 ditambah 200 dikali 70 ditambah 300 dikali 80 sama dengan 88.500. Karena di soal tadi yang ditanyakan adalah dalam bentuk dolar, maka di sini kita tulis 88.500 dolar untuk biaya produksinya. Nah, kemudian masuk ke dalam metode list unit cost. Di sini terdapat sebuah kasus, saya akan bacakan terlebih dahulu. Diasumsikan terdapat 2 pabrik dan 3 gudang. Pabrik 1 membuat 40 widget, pabrik 2 membuat 50 widget. Gudang A menyimpan 15 widget, gudang B menyimpan 45 widget. Gudang C menyimpan 30 widget dan biayanya $80 untuk mengirimkannya widget dari pabrik 1 ke gudang A, $75 untuk mengirim 1 widget dari pabrik 1 ke gudang B, $60 untuk mengirim 1 widget dari pabrik 1 ke gudang C, dan $65 per widget untuk dikirim dari pabrik 2 ke gudang A, $70 per widget untuk mengirim pabrik 2 ke gudang B, dan $75 per widget untuk pengiriman pabrik 2 ke gudang C. Nah, pabrik itu ditandai dengan angka 1 dan 2, sedangkan gudang itu ditandai dengan huruf A, B, dan C. D ini sebagai permintaan, dan di sini sebagai ketersediaan. Angka yang ada pada soal ini kita masukkan semua ke dalam tabel. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan. Dalam metode list unit cost ini ada aturan yang berlaku, di mana permulaan itu dimulai dari angka yang terkecil. Angka yang terkecil di sini adalah 60. Jadi kita mulai dari sini. Nah, bisa dilihat D-nya adalah 30, sedangkan S-nya adalah 40. Kita ambil yang paling kecil yaitu 30, kita masukkan ke dalam sini. Nah, di sini habis, di sini menjadi 10 karena 40 dikurang 30 adalah 10. Kemudian karena di sini sudah 0 atau sudah habis, maka otomatis di sini juga ikut habis. Nah, kita kemudian bergeser ke sebelah kiri. Di sini D-nya 45, sedangkan S-nya sebesar 10. Kita tuliskan yang paling kecil 10 di sini. Nah, kemudian di sini habis dan di sini sisa 35 karena 45 dikurang 10 adalah 35. Nah, karena di sini sudah 0, otomatis di sini pun juga 0 atau sudah habis ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam baris kedua. Nah, karena di sini angkanya paling kecil 65, bisa dilihat dengan D-nya 15 dan S-nya sebesar 50, maka kita ambil yang paling kecil yaitu 15. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian di sini otomatis habis dan di sini belum menjadi 35 karena 50 dikurang 15 adalah 35. Setelah itu kita berpindah ke sebelah kanan. Karena di sini adalah 35 dan S di sini adalah 35 juga, maka kita masukkan di sini 35. Dan di sini habis, di sini juga habis. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan. C sama dengan 60 dikali 30 ditambah 75 dikali 10 ditambah 65 dikali 15 ditambah 70 dikali 35 sama dengan 5.975. Nah, kemudian kita masuk ke dalam metode ketiga, yaitu metode Vogel Approximation Method atau FAM. Di sini ada contoh kasusnya. Gunakan metode pendekatan Vogel untuk menemukan solusi. Nah, di sini dalam tabel ada asal area yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian ada tujuan dari area kekurangan 1, 2, dan 3. Untuk D-nya sama dengan permintaan barang dan S-nya adalah ketersediaan barang. Nah, di dalam FAM ini untuk penulisan di dalam tabel ditambahkan dengan indeks pada baris dan indeks pada kolom. Nah, kemudian untuk perhitungannya kita tulis di sini indeksnya, cari kolom yang paling kecil nilainya. Di sini yang paling kecil adalah 100 dan 50.
Nah, di sini tulis 100 dan dikurang 50 sama dengan 50. Untuk kolom yang kedua yang paling kecil adalah 200 dan 100. 200 dikurang 100 sama dengan 100. Kemudian untuk kolom yang ketiga yang paling kecil adalah 200 dan 100. Kita tulis 200 dikurang 100 sama dengan 100. Nah, untuk indeks di sini sama barisnya kita pilih yang paling kecil yaitu 150. Kita tulis 100 dikurang 50 sama dengan 50. Kemudian untuk baris yang kedua adalah 200 dikurang 200 yang paling kecil. Nah, kita tulis di sini 200 kurang 200 sama dengan 0. Kemudian untuk baris yang ketiga adalah yang paling kecil 200 dikurang 100. 200 dikurang 100 sama dengan 100. Nah, untuk selanjutnya adalah kita lihat indeks yang paling besar di mana. Nah, di sini indeks yang paling besar adalah 100. Sebenarnya ada 3 indeks yang angkanya menunjukkan 100, tetapi terserah kita mau ngambil yang mana. Saya di sini mengambil indeks yang sebelah sini. Bisa dilihat karena di sini angka yang paling kecil pada baris ketiga, maka D-nya 140 dan S-nya 150. Kita ambil yang paling kecil yaitu 140. Nah, kita masukkan ke dalam sini 140 dan di sini habis dan di sini berubah menjadi 10. Nah, karena di sini angkanya sudah habis, D-nya sudah 0, otomatis di sini dan di sini juga 0. Kemudian kita masuk ke tabel yang kedua atau perhitungan yang kedua. Nah, sama seperti tadi, indeksnya kita hitung terlebih dahulu. Di sini kita pilih yang paling kecil yaitu 200 dan 100. 200 dikurang 100 sama dengan 100. Kemudian pada kolom yang kedua adalah yang paling kecil adalah 200 dikurang 100 sama dengan 100. Untuk baris yang pertama 100 dikurang 100 sama dengan 0. Untuk baris yang kedua 300 dikurang 200 sama dengan 100. Dan untuk baris yang ketiga adalah 300 dikurang 200 sama dengan 100. Dan di sini kita pilih indeks yang paling besar. Nah, di sini ada 4 indeks yang angkanya 100, tapi saya memilih di sebelah sini. Sebenarnya bebas mau milih yang mana. Nah, saya pilih yang ada di sini. Kemudian kita pilih angka yang paling kecil di sini. Di sini angka 200. Nah, karena 80, S-nya sebesar 160, saya kita pilih yang paling kecil yaitu 80. Kita masukkan dalam sini. Di sini otomatis habis, berubah menjadi 0 dan di sini berubah menjadi 80. Karena di sini D-nya sudah 0, maka ini pun dan ini berubah menjadi 0. Nah, kita masuk ke dalam perhitungan yang ketiga. Di dalam perhitungan yang ketiga sama indeksnya dulu kita hitung. Di sini 200 dikurang 100 sama dengan 100. Kemudian untuk baris pada indeksnya, karena di sini sudah 0 dan di sini sudah 0, maka kita hitung 100 dikurang 100 yang ini sama dengan 0. 300 dikurang 300 sama dengan 0 dan 200 dikurang 200 sama dengan 0. Nah, kita pilih indeks yang paling besar ada di sini, angka 100 ya. Dan kita pilih nilai yang paling kecil 100 di sini dengan D-nya 200 dan S-nya 110. Kita pilih S di sini 110, kita masukkan ke dalam sini. Nah, di sini habis, di sini berubah menjadi 90 karena 200 dikurang 110 sama dengan 90. Nah, itu kita masuk ke perhitungan keempat. Nah, di perhitungan keempat ini bisa dilihat karena kita masukkan indeks yang terlebih dahulu, kita hitung dulu di sini. Untuk indeksnya dia 300 dan 200. Karena yang belum dihitung adalah
nilai yang ini sama dengan 100. Kemudian untuk barisnya adalah 300 dikurang 300 sama dengan 0, 200 dikurang 200 sama dengan 0. Nah, kemudian kita pilih indeksnya, berarti ada di sini, dan kita pilih nilai yang paling kecil adalah 200. S-nya sebesar 10 karena paling kecil adalah 10. Nah, di sini otomatis habis, di sini berubah menjadi 80. Nah, untuk perhitungan yang terakhir, karena di sini belum dihitung, jadi kita pilih saja. Kita lihat di sini D-nya 80, S-nya 80 sama-sama 80. Kemudian kita masukkan saja ke dalam nilai ini. Nah, 80 kita masukkan dalam sini, otomatis D-nya habis, S-nya pun juga habis. Nah, setelah semuanya terisi, kita masuk ke dalam perhitungan. Perhitungan adalah Z sama dengan 100 dikali 110 ditambah 300 dikali 80 ditambah 200 dikali 80 ditambah 100 dikali 140 ditambah 200 dikali 10 sama dengan 67.000. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara kita mengerjakan model transportasi dengan 3 metode yang berbeda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.